Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarita Pujara Melianti, NIM 234801044. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari hati, empedu, dan pankreas. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Digolongkan sebagai bagian dari sistem pencernaan. Peran hati meliputi detoksifikasi, sintesis protein, dan produksi bahan kimia yang diperlukan untuk pencernaan. Selanjutnya yaitu ada pankreas. Pankreas adalah organ yang terletak di perut. Ini memainkan peran penting dalam mengubah makanan yang kita makan menjadi bahan bakar bagi sel-sel tubuh. Pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi endoekskrin yang membantu pencernaan dan fungsi endokrin yang mengatur gula darah. Selanjutnya yaitu ada kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berongga, kecil, seukuran dan berbentuk buah pir. Empedu adalah cairan yang diproduksi hati untuk mencerna lemak dalam makanan yang kita makan. Di sini ada patofisiologi dari hati, pankreas, dan kantung empedu. Yang kita bahas yang pertama kali yaitu tentang kolesistitis atau batu empedu. Kolesistitis adalah proses inflamasi atau peradangan akut pada kandung empedu yang umumnya terjadi akibat penyumbatan pada saluran empedu. Penyebab dari kolesistitis itu sebagian besar disebabkan oleh penyumbatan pada saluran empedu, sehingga cairan empedu terperangkap di dalam kantung empedu. Bagaimana sih penyumbatan bisa terjadi? Jadi, penyumbatan dapat disebabkan oleh batu empedu, lumpur, biler, penyakit infeksi, dan tumor pada saluran empedu. Di sini ada gejala kolesistitis. Yang pertama gejalanya itu sakit perut yang terasa menusuk dan bertambah parah saat menarik napas panjang. Yang kedua itu mual, muntah, kembung dan nafsu makan hilang. Yang ketiga demam. Yang keempat kulit dan bagian putih mata menjadi kuning. Yang kelima benjolan di perut. Yang keenam tinja berwarna seperti tanah liat atau pucat. Di sini ada patofisiologi dari kolesititis. Nah, jadi kolesititis itu terjadi karena batu empedu diobstruksi batu empedu pada ductus septicus dan pemecahannya batu empedu. Terjadinya karena tekanan intralumen, kandung empedu menaik. Terus tuh terjadinya trauma epitel kandung empedu dan terjadinya sistesis prostaglandin 12 dan E2. Pada pecahnya batu empedu itu terkenanya infeksi pada ductus cysticus yang mengakibatkan nyeri dan terjadinya inflamasi pada kandung empedu dan eh, terjadinya trauma pada abdomen, luka bakar, sepsis, dan perluasan perlukaan. Dan akan terjadinya kolesititis. Pada kolesistitis ini, dia itu terjadinya karena infeksi pada kandung empedu dan kandung empedu tidak mampu mengeluarkan cairan empedu. Pada infeksi pada kandung empedu itu, terbagi menjadi dua, yaitu faktor pertamanya itu vaskularisasi menaik, permeabilitas pembuluh darah naik, terus tuh terjadinya kebocoran cairan intravaskular ke interstisial, dan akan terjadinya odema pada tekanan intraabdominal yang menaik dan penekanan gaster. Gejala yang ditimbulkannya yaitu rasa mual dan muntah, anoreksia, faktornya yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan kekurangan volume cairan tubuh. Pada kandung empedu tidak mampu mengeluarkan cairan embuh, mengakibatkan gangguan metabolisme lemak. Gejalanya yaitu sama, terasa mual dan muntah dan anoreksia, faktornya yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan kekurangan volume cairan tubuh. Pada penata laksanaannya itu bisa
Kita terapi pembedahan kolesitektomia, terjadinya luka insisi diakibatkan oleh bakteri mudah masuk dan merangsang saraf nyeri. Faktornya yaitu terjadinya resiko infeksi dan gangguan tidak nyaman dan nyeri. Yang kedua yaitu, patofisiologi dari kanker pankreas. Kanker pankreas adalah kanker yang tumbuh di organ pankreas. Kanker ini seringkali tidak menimbulkan gejala pada stadium awal, sehingga seringkali tak terdeteksi sejak dini. Munculnya gejala kanker pankreas biasanya baru terjadi ketika stadium kanker sudah lanjut atau ketika sel kanker telah menyebar ke orang lain. Di sini ada gambar, kanker pada stadium 1 kanker itu masih, baik-baik saja, belum menyebar. Kanker hanya terdapat di pankreas dan belum menyebar ke organ lain. Biasanya tuh dia berukuran antara 2 sampai 4 sentimeter. Pada stadium 2, kanker telah berukuran lebih dari 4 sentimeter atau telah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitar pankreas. Pada stadium 3, kanker telah menyebar ke saraf, pembuluh darah besar, atau ke lebih dari keempat kelenjar getah bening di dekat pankreas. Pada tahap ini, kanker belum menyebar ke organ lain. Pada stadium 4, itu kanker telah menyebar luas ke organ tubuh lain yang jauh dari pankreas seperti paru-paru, hati, atau selaput rongga perut. Gejala, penyebab, dan faktor dari, kanker pankreas, yang pertama itu penyebabnya menderita diabetes, menderita batu empedu, menderita penyakit pankreatitis atau kronis. Gejalanya, hilangnya nafsu makan, berat badan turun drastis, mual, dan muntah diare. Komplikasi yang ditimbulkan yaitu berat badan turun, nyeri perut, penyumbatan usus, penyebaran kanker. Patofisiologi dari kanker pankreas itu terjadi karena ada faktor eksogen, faktor endogen, dan faktor genetik. Terjadilah tumor pankreas. Tumor pankreas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tumor pulau Langerhans pankreas, tumor kaput pankreas, dan tumor usurgenik. Terjadi pada obstruksi ductus colicdosus. Pada obstruksi ductus colicdosus itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu terjadinya obstruksi aliran getah empedu yang menimbulkan gejala feses berwarna pekat dan urin berwarna gelap. Eee eee, gejala yang ditimbulkan yaitu nyeri akut. Pada kolisitasi ekstrak hepati itu mengalami mendesak dan menginfiltrasi duodenum. Peradangan duodenum akan menimbulkan gejala ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Yang ketiga itu patofisiologi dari sirosis hati. Sirosis hati atau sirosis liver adalah rusaknya jaringan pada liver karena terbentuknya jaringan parut atau disebut dengan fibrosis. Penyebab sirosis hati itu yang pertama kecanduan alkohol, yang kedua penyakit diabetes, yang ketiga infeksi hepatitis B dan C, yang keempat itu tersumbatnya saluran empedu. Gejala sirosis hati itu yang pertama tuh dia mudah kelelahan dan rasa malas, penyakit kuning atau warna kekuningan pada kulit dan mata, rasa mual, telapak tangan berwarna kemerahan, sulit tidur, kulit gatal, penumpukan cairan dalam abdomen atau disebut dengan asites. Patofisiologi dari sirosis hepatis tuh kita lihat, di gambar ini ada 3 liver. Yang pertama itu gambar liver yang normal, yang di tengah-tengah ini biasanya disebut dengan early fibrosis yang sudah terbentuk jaringan ikat, tetapi strukturnya masih baik. Pada gambar yang ketiga itu, liver sudah berubah strukturnya dari liver yang disebut dengan sirosis. Adanya chronic injury itu terjadinya karena viral infection, alkohol bisa terkena autoimun atau metabolic disease.
Adanya chronic injury, dia bisa menyebabkan terjadinya inflamasi di max dan inflammatory atau terjadinya inflamasi dan deposit dari matrik pada jaringan intraseluler. Di sela potosit hal tersebut, sekuensinya itu terbentuknya jaringan fibrosa yang akan menjadi early fibrosis. Jika berlangsung secara terus-menerus, dia akan terjadinya sirosis. Tanda sirosis itu ada 2, yang pertama kegagalan fungsi hati dan hipertensi porta. Sekian dari penjelasan dari saya, baik kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.